Baik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dari kelas dan instances. Oke, ini adalah berasal dari video sebelumnya. Yang pertama kita akan membuat sebuah kelas student, lalu selanjutnya kita akan menginstance untuk dua instance ini, yaitu Paul dan Peter. Oke, kita langsung ke NetBeans. Kita membuat package baru dulu, project baru dulu. Belajar OOP. Ya. Oke, di sini sudah terbuat. Nah, ini adalah main kelasnya dari belajar OOP, tapi kita tidak akan ke sini dulu ya. Kita akan membuat sebuah kelas baru dulu bernama student ya, student sesuai dengan deskripsi dari kelas diagramnya di sini ya. Nah, di sini ada student. Oke. Student ini mempunyai dua atribut yaitu name dan GPA. Kita akan buat dulu dua atributnya. Oke. Nah, sebelumnya mungkin kalian juga sudah memperhatikan ya bahwasannya setiap kita membuat sebuah kelas baru, kalau di NetBeans itu ada package-nya ya. Jadi di NetBeans sendiri di manage by package gitu ya. Jadi sudah ditempatkan di dalam sebuah package. Oke, lalu selanjutnya ada definisi dari kelasnya, yaitu nama kelasnya yaitu class students. Nah, class student di sini ini merupakan ya implementasi dari box yang pertama ya, nama kelasnya. Oke, nama kelasnya adalah student. Selanjutnya berarti kita masuk ke box yang kedua ya, atributnya. Oke, di sini kita lihat name dan GPA ya. Name itu kira-kira string ya. Jadi setiap kita mau mendefinisikan atribut atau variabel, itu kan kita perlu juga tahu tipe datanya ya. Jadi pertama string name ya, string name. Lalu GPA saya kira double ya, GPA. Jadi karena IPK itu ada komanya ya, jadi double. Oke. Pada umumnya sih nanti ke depannya ya kelas diagram juga berisi definisi dari tipe datanya ya. Cuman yang ini percontohan yang kali ini belum gitu ya. Kita tentukan sendiri saja. Oke. Itu adalah box yang kedua ya, atribut string name dan double GPA. Lalu selanjutnya box yang ketiga itu adalah methodsnya ya, get name dan set GPA ya, get name dan set GPA. Oke. Get name sendiri merupakan method ya yang saya kira ini akan mempunyai kembalian. Ya, mempunyai kembalian. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika nanti kita memanggil kelas ini ya dan kita ingin mendapatkan namanya, berarti kan harus ada kembalian yang berasal dari kelas ini. Oke. Oleh karena itu kita definisikan dulu tipe kembaliannya, lalu nama kelasnya get name. Oke. Kita akan return name. Nah, kalau misalkan belum terlalu paham dengan maksudnya gimana ini kembalian kok ini string, nanti di video selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi. Oke, selanjutnya adalah set GPA ya, set GPA. Set GPA difungsikan untuk merubah isi dari isi dari atribut GPA. Oleh karena itu, kita tidak memerlukan kembalian ya, yaitu pakai void ya. Void tidak memerlukan kembalian. Lalu saya kira kita akan menerima satu parameter berupa GPA karena nanti ketika mau mengeset apa itu kita provide di parameter. Oke. Nah, nanti akan terlihat lebih jelas ketika sudah sampai instance-nya mungkin ya. Lalu set GPA itu isinya adalah this.gpa sama dengan GPA. Nah, ini keyword baru lagi yang this. Nah, this ini akan lebih detail di video selanjutnya, oke. Oke, saya kira ini sudah selesai ya. Ini merupakan box ketiga string get name dan void set GPA-nya. Jadi ini adalah blueprint ya, blueprint dari kelas student ya. Bahwasanya kelas student nanti seorang student itu pasti mempunyai name dan GPA atau IPK, dan seorang student itu pasti mempunyai behavior atau method berupa get name dan set GPA atau IPK. Oke, selanjutnya kita akan buat instance-nya. Nah, instance-nya ini kita akan buat di main class-nya atau di belajar OOP. Nah, di sini di main class-nya public static void main-nya ya, saya akan hapus beberapa hal yang tidak diperlukan komentarnya. Oke. Nah, bagaimana sih cara kita menginstance sebuah kelas ya, menginstance sebuah kelas? Nah, caranya adalah pertama kita buat dulu semacam, kalau misalkan kita membuat sebuah variabel kan kita menuliskan seperti ini ya, INTA ya, berarti kita mau mendefinisikan sebuah variabel A bertipe data integer. Nah, di sini saya akan mendefinisikan sebuah student ya, tipenya itu student. Oke, saya akan tampung di sebuah variabel yaitu S1. Oke. Nah, sampai di sini ini hampir sama seperti deklarasi variabel biasa ya. Cuman yang ini tipenya student ya, identifiernya adalah S1.
Nah, setelah itu kita akan buat dia sebagai new student ya. Dia adalah new student. Jadi nanti ketika kita sudah mendefinisikan new student ya, maka S1 ini dapat mempunyai sifat-sifat dari student ya, blueprint dari student tadi. Nah, new student ini sebenarnya merupakan konstruktor ya, konstruktor. Nah, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya secara lebih detail mengenai konstruktor. Oke, new student. Setelah itu kita akan memberikan nilai ya, memberikan nilai kepada student satu ini ya, yang mana s1.name ya, dia merupakan Paul ya, Paul. Nah, ya. Jadi dapat dilihat di sini bahwasannya untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan atribut atau untuk mendapatkan metode dari sebuah kelas ya, kita bisa menggunakan dot ya, atau titik ya, titik di sini. Jadi s1.name itu kita bisa set sebagai Paul, atau s1.gpa, berarti IPK-nya si Paul itu adalah tadi adalah 3,5 kalau tidak salah ya, 3,5 ya, betul ya, si Pauli 3,5. Oke. Nah, itu ya, itu adalah si Pauli. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau men-set satu lagi ya, satunya lagi saya buat, ini bukan S1 lagi ya, tapi S2 mungkin ya, ini terserah sebenarnya, ini kalian buat sendiri. Student, setelah itu S2.name apa tadi? Peter Tan ya, Peter Tan. Lalu S2.gpa sama dengan 3,9. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari instances ya. Ini merupakan dua contoh dari instances yang sudah kita buat, yaitu Pauli dan Peter Tan. Nah, mungkin kita bisa juga mengambil metodenya. Ya, metode itu akan dijalankan gitu ya. Metode itu akan dijalankan. Misalkan kita ingin melihat name dari student pertama ya, name dari student pertama, kita bisa menggunakan metodenya itu getName di sini ya. Kita lihat apakah hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah Pauli ya, sesuai dengan yang kita buat ya, sesuai dengan kita buat di sini s1.name sama dengan Pauli. Atau kita juga bisa merubah misalkan GPA dari si Pauli ya, kita akan rubah set GPA-nya jadi 4,00 misalkan. Nah, di sini ya. Kita bisa memanggil metodenya juga di sini ya. Namun di sini masih yang sangat sederhana gitu ya, masih sangat sederhana. Bahwasanya nanti ke depannya mungkin kita tidak bisa merubah secara langsung ya, name dan GPA, kita harus merubah lewat metode ya. Nanti ada modifier seperti public, private, dan protected ya. Kita akan bahas secara lebih detail di video selanjutnya. Nah, di sini saya recap lagi ya. Di sini kita sudah membuat sebuah class student, blueprint class student, dan kita sudah membuat dua instances, yaitu Paul dan Peter ya. Untuk membuat sebuah instances, sintaksnya adalah seperti ini ya. Ini yang sangat penting ya. Student, lalu identifiernya, lalu new ya. New adalah sebuah keyword untuk meraise sebuah kelas atau instance sebuah kelas. Itu di sini adalah konstruktornya. Nah, konstruktor secara lebih detail juga akan saya jelaskan dalam video selanjutnya.